Aku sholatil Jum'ah, baca, dekatkan mikrofonnya supaya kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatil Jum'ah. Ma lazimahu zuhur wa lazimahu Jum'ah illa al-'abd wal mar'ah. Ini kaidah kita. Seseorang. Tiap seseorang yang wajib melaksanakan sembahyang zuhur, dia juga diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Ada pengecualian. Kaidah kita tadi itu terlalu syamil. Perempuan wajib melaksanakan sembahyang zuhur. Hamba sahnya wajib melaksanakan sembahyang zuhur. Orang sakit wajib melaksanakan sembahyang zuhur. Kemudian yang musafir juga wajib melaksanakan sembahyang zuhur. Yang 4 golongan ini terkecualikan daripada kaidah. Kaidah kita, tiap seseorang yang wajib melaksanakan sembahyang zuhur, dia juga wajib melaksanakan sembahyang Jumat, kecuali 4 golongan yang kita sebutkan tadi. Terus diingat, al-musafiru fi ghairi maksiatin. Dan juga dengan seseorang yang musafir, kalau kepergiannya itu bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau ternyata dengan kepergian seseorang itu fi maksiatin, seperti yang saya misalkan tempoh hari dengan sebagian daripada sahabat-sahabat kita menonton yang porno di sepanjang jalan, itu dengan jamak takdim jamak takhir tidak boleh. Dan juga dengan sembahyang Jumatan tetap wajib dilaksanakan. Tak boleh dengan mereka melakukan dan mengambil berbagai keringanan hukum kalau ternyata dalam masa perjalanannya atau dengan kepergiannya itu dengan tujuan untuk melakukan kemaksiatan. Walau safaran kasiran wa kullu ma asqata jama'ata asqataha. Dan tiap perkara yang menggugurkan sembahyang berjamaah akan menggugurkannya, seperti sakit, waqtamrid, memberikan layanan kepada orang sakit, dan juga dengan yang seumpamanya. Sudah lalu pembicaraan kita. Wal muqimu fi qaryatin, dan dengan seseorang yang bermukim di sebuah kampung yang tidak terdapat 40 orang yang sempurna. Fa in kana bihaitsu law nada rajulun, maka kalau kebetulan saat ketika menyuruh seorang laki-laki alis saut dengan suara yang lantang bi tarafi baladil jum'ati, di tepi negara yang melaksanakan, di tepi kampung atau kota yang melaksanakan sembahyang Jumat, daripada sebelah kampungnya, wal aswatu warriyahu sakinatun, sedangkan dengan suara dan angin itu dalam suasana dan keadaan yang tenang, dia akan mendengarnya. La sami'ahu, akan didengar oleh musghil yang bertujuan untuk mendengar dengan pendengaran yang sehat, yang sedang berhenti di tepi kampung. Alladzi min jihati baladil jum'ah lazimatil jum'atu ala kulli ahlil qaryah. Maka dengan Jumat diwajibkan kepada semua penghuni-penghuni kampung. Gimana kita buat perumpamaan supaya lebih mudah dengan kita melihat? Jadi kita buat perumpamaan dengan bentuk dewan atau dengan bentuk bangunan kita di sini. Jadi katakan saja dari batas sana kemari ukuran 4 meter persegi di sini, ukuran 4 meter persegi juga di sana. Ini kampung, itu kampung. Yang dengan kampung kita di sini padat dengan penduduknya. Katakan saja seperti dengan Asyid, Asil, Asy'abiyah, atau juga kita katakan dengan Darussalam, atau lebih jelas lagi dengan Syubra. Siapa yang pernah ke Syubra? Itu macam mana dengan ramainya penduduk Syubra? Ramai. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sini jumlah penduduk di kampung ini tidak kurang daripada 500-an. Sementara dengan jumlah penduduk di kampung sana, kalau kita hitung dengan jari pun kita sanggup, dengan jumlahnya tidak lebih daripada 25 orang saja. Permasalahan kita sekarang, apakah bagi mereka yang berada di kampung sebelah itu wajib melaksanakan sembahyang Jumat bergabung dengan ahli perkampungan di sini? Jawabannya, 1. Kalau kebetulan dengan salah seorang daripada ahli perkampungan di sini yang sedang berada di tepi kampung, fi tarafi baladin, di mana tepi balad di sini. Ini perbatasan kampung dia di sini. Jadi dia berdiri di perbatasan kampung di sini, alis saut, dengan suara yang lantang, berteriak mengumandangkan azan. Kalau azannya tadi itu didengar oleh ahli perkampungan sana, bukan berada di pojok kampung, bukan berada di ujung kampung, bukan berada di tengah, tapi dia berada di dekat kampung kita sini. Jadi berdekatan. Ini batas kampung yang di sini ini padat dengan penduduknya. Di sini penduduknya tidak cukup, tidak lebih daripada 25 orang saja. Jadi apakah yang 25 ikut bergabung? Jawabannya, kalau 20 yang di sini menyeru dengan sekeras suara dia, menyeru di tepi kampung, suaranya itu akan didengar oleh yang ada di kampung sebelahnya. Suasana tenang,
Bising tidak ada, angin tidak ada. Kalau ternyata dengan gambaran seperti itu, suaranya kedengaran begitu lantang, bagi mereka bukan hanya yang mendengar, tapi seluruh penduduk yang 25 orang tadi itu wajib bergabung untuk melaksanakan sembahyang Jumat bersama mereka. Bagaimana kira-kira kalau dengan menggunakan pembesar suara? Apakah sama dengan masalah yang kita sebutkan tadi? Pada dasarnya, pada asalnya, itu hanya semata-mata suara dengan kemampuan suara, dengan leluasa suara manusia saja. Tapi kalau dengan menggunakan pembesar suara, apalagi dengan perantaran radio, apalagi dengan perantaran TV atau dengan internet, azan di Amerika pun kita boleh dengar di sini. Itu di luar daripada pembicaraan. Terus, kalau tidak mendengar tidak wajib. Waman, diingat, waman la talzamuhu, dan bagi seseorang yang tidak lazim melaksanakannya. Siapa? Waman la talzamuhu, dan bagi seseorang yang tidak wajib melaksanakannya, apabila dia pergi ke masjid jami', maka dia boleh balik sebelum salat Jumat selesai dilaksanakan. Siapa? Waman la talzamuhu, dan bagi seseorang yang tidak diwajibkan melaksanakannya. Ingat, utur satu persatunya. Musafir, perempuan, orang sakit, hamba saya, 4. La talzamu. Jadi bagi mereka ini tidak lazim untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Ternyata perempuan, hamba saya, orang musafir, orang sakit. Yang 4 tadi itu memaksakan diri pergi ke masjid. Yang di masjid itu sedang dilaksanakan sembahyang Jumat. Bagi mereka yang tidak wajib melaksanakan sembahyang Jumat, kalau pada waktu sembahyang Jumat akan dilaksanakan pun, kalau ternyata dengan mereka ada di sana, mereka boleh balik. Itu mana al-insiraf. Boleh balik ke rumah, kecuali orang sakit. Artinya macam mana? Katakan saja saya musafir. Saya besok hari Jumat misalnya akan musafir ke Iskandaria. Secara hukum saya tidak wajib melaksanakan sembahyang Jumat. Dengan syarat kalau kepergian saya sebelum terbit matahari, nanti akan dimasalahkan. Jadi suatu saya pergi ke Masjid Mursi, Sidi Abbas Mursi, pada waktu itu azan sedang dikumandangkan. Boleh saya balik? Boleh. Tidak ikut Jumatan, tak problem. Kenapa? Sebab memang saya tidak wajib melaksanakan sembahyang Jumat. Kecuali yang pergi ke masjid tadi itu daripada orang sakit. Kalau orang sakit pergi ke masjid, pada waktu salat Jumatan akan dilaksanakan, dia tidak boleh kembali. Kalau yang musafir, sebab memang selama-lamanya dia musafir. Kalau perempuan, memang dia perempuan selama-lamanya. Kalau orang sakit, memang juga selama-lamanya dia sakit. Tapi orang sakit itu hanya tidak boleh pergi disebabkan karena dia sakit. Sementara sekarang si sakit sudah ada di dalam masjid. Jadi tidak ada lagi keuzuran untuk dia tidak melaksanakan sembahyang Jumat. Boleh mereka kembali kecuali orang sakit, alladzi la yashqu alaihi al-intizar, yang tidak menyusahkan dia untuk menantikan sembahyang Jumat. Terus wajah dan datang setelah masuk waktu. Wal a'ma, terus wajah ba'da dukhul waqti. Wal a'ma wa man fi tariqihi wa hadha fatalzamuhu Jum'ah wa man la talzamuhu mukhayyarun bainaha wa baina subhi. Qala wal a'ma, kecuali orang sakit. Kecuali orang buta tidak wajib pergi ke masjid untuk melaksanakan sembahyang Jumat kalau seandainya tidak ada yang menonton dia pergi ke sana. Kalau kebetulan si sakit sudah berada di masjid, atau juga kalau kebetulan dengan seseorang jarak perjalanan dari rumah menuju masjid jalannya rusak, wahal, artinya becek. Dengan jalan yang becek tadi itu, ternyata dengan pesawat datang ke masjid, yang sehingga becek tidak ada. Pada waktu salat Jumatan dilaksanakan, dia berada di masjid, maka wajib mereka ikut bersama melaksanakannya. Wa man la talzamu, tapi bagi seseorang yang tidak lazim melaksanakannya, mukhayyarun, disuruh memilih bainaha bainal Jum'ati wa bainal dhuhri wa yuquna al-jama'ata fi dhuhri in khafiya udhruhum. Kalau kita tak sembahyang Jumat disebabkan karena kita musafir, siapa yang tahu bahwasanya kita tidak sembahyang Jumat karena kita musafir? Tak ada yang tahu. Saya bukan cerita, mohon maaf saya tak sembahyang hari ini sebab saya musafir. Jumpa lagi, mohon maaf saya hari ini tak ke masjid sebab saya musafir. Mohon maaf saya tak ke masjid sebab saya kena musafir. Tidak, kita tak ada waktu untuk cerita semacam itu. Jadi kalau begitu, kalau kebetulan uzur kita mahfi, tersembunyi,
Eloknya dengan kita mengerjakan sembahyang zuhur pun juga secara sembunyi, secara berjamaah. Tapi kalau kebetulan keuduran kita itu nampak dengan orang ramai, tanpa kita bercerita pun mereka tahu kita adalah orang yang berkeuduran. Dengan demikian, boleh kita melaksanakan sembahyang zuhur secara terang-terangan. Qala in khafiya udruhum, mengerjakan sembahyang zuhurnya secara sembunyi. Wa yuntabu liman yarju zawala udri, dan disunatkan bagi seseorang yang berharap keudurannya akan berakhir, seperti dengan orang sakit, hamba sahaya mentakhirkan zuhurnya ilal ya'si, sampai putus harapannya untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Wa illam yarju, tapi kalau dia tidak mengharapkan keudurannya itu akan berakhir, seperti perempuan udurnya tidak akan berakhir. Boleh berakhir. Ya, yang namanya perempuan tetap perempuan sepanjang hidup. Bukan perempuan tengah hari asal jadi laki-laki, nah. Jadi seperti perempuan tuh begitu pergi ke masjid atau begitu sampai kepada waktu zuhur, dengan dia seketika itu juga disunatkan untuk melaksanakan sembahyang zuhur. Sementara bagi seseorang yang sakit, jadi kakinya lenguh, atau juga ada gangguan jantung, atau juga ada gangguan kepala, sakit kepala tak boleh ditahan-tahan. Tapi kebiasaannya sakit kepalanya itu tak pernah lama, paling dalam jangka 1 jam, paling dalam jangka setengah jam. Jadi dengan dia tadi itu masih ada kemungkinan untuk mengejar sembahyang Jumat di masjid, katakan saja dengan di masjid At-Tauhid, pernah di masjid Tauhid, yang itu diceritakan khutbahnya sampai kepada pukul 3. Masih. Dulu dengan Syekh Kesyik itu panjang juga, di masjid Tauhid di Ramses itu khutbahnya panjang, sembahyangnya pun juga panjang. Kita di sini barangkali selesai pada pukul 2, di sana selesai kadang-kadang sampai pada pukul 3. Jadi permasalahan kita, sakit kepala daripada pukul 1, orang yang berkeuduran seperti itu sudah boleh melaksanakan sembahyang zuhur. Akan tetapi yarju zawalal marad, dia berharap penyakitnya akan sembuh, maka dalam gambaran seperti itu sunat dia menangguhkan sembahyang zuhurnya dulu. Mungkin saja nanti dia akan sehat, sebab dia akan berkemampuan untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Tapi bagi seseorang yang uzurnya tidak akan berakhir dan tidak akan berkesudahan, sunat melaksanakan zuhur sesegera mungkin, seperti perempuan. Fayundabu ta'jiluhu, jadi jangan sampai dinasihatkan kepada istri, jangan sembahyang zuhur dulu. Jadi kata istri, apa kalau sembahyang itu di awal waktu? Takut kalau uzur kamu itu akan berakhir, akan berkesudahan. Siapa tahu nanti kamu pukul 2 akan jadi laki-laki. Itu tak betul. Qala wa man nasibatul Jum'atu, dan bagi seseorang yang lazim melaksanakan sembahyang Jumat, maka tidak boleh dia melaksanakan sembahyang zuhur kecuali setelah keluputan sembahyang Jumat. Maksudnya macam mana? Kan ada dengan sebagian malas saja, tak mau ke masjid, malas. Ya akhi, Jumat ya akhi. Ya akhi, nantilah, tak apalah, silahkan saja dengan kalian pergi. Saya ini sekarang masih banyak pikiran, masih banyak urusan, masih banyak kesibukan, dan juga dengan saya kan masih muda. Masalah Jumat tentu saya tahu hukumnya wajib, bahkan fardhu ain, tak boleh. Munafik kalau tak melaksanakan sembahyang Jumat. Tapi bagi saya sekarang ini, kalaulah saya munafik pun juga masih munafik sedikit lagi, sebab saya masih muda. Jadi kata dia macam tuh, misalnya, jadi dengan seseorang tadi itu tak mau ke masjid, sembahyang rajin ke masjid, tidak tasbih, masya Allah, tabaraka subhanallah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah, 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 sahibut tariqah, Allah, 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 hu, di Kalimantan macam ini zikirnya, Allahu, 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 Allahu. Nanti itu dengan zikir hu. Ada lagi dengan zikir sadr. Pernah tak? Sekali-sekali lah aja. Tarikan Naqsyabandiyah kah? Tarikan apakah yang matikan lampu tuh? Lampu api tak ada. Gelap. Masing-masing dengan zikirnya. Allah, 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 Allah. Tuh, nanti pindah daripada mulut kepada dada, goyang. Masya Allah, tabarakallah. Memang kalau kita mengikuti cara zikir yang semacam itu, memang kita rasakan ketenangan batin kita setelah selesai.
Yang kebiasaannya setelah selesai berzikir, terus mereka akan membaca atau akan memperdengarkan kepada kita yang terlibat ayat yang diantaranya menyentuh tentang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan selalunya diiringi dengan taujihan daripada Syekh Murabbi atau juga daripada pemimpin tarekat. Ala kulli hal, zikir yang semacam itu terdapat qil wa qal daripada ulama. Ada yang mengatakan itu tidak lebih daripada mengolok-olok Allah, ada pendapat mengatakan itu dibolehkan, ada pendapat mengatakan itu justru zikir yang dituntut. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la taqumus sa'atu hatta lam yujad may yaqulu Allah Allah. Jadi zikir dengan lafzul mufrad atau dengan dhamir hu artinya huwa artinya Allah, itu tidak mengapa. Ala kulli hal, karena kita biasakan juga. Jadi banyak-banyak ingat Allah. Ada juga dengan teman kita waktu dia menyambut telepon daripada kawan. Ketika dengan ganggang telepon dia sambut atau dia angkat, Allah, Assalamualaikum. Allah permulaannya. Yang paling tidak untuk kita mengajak yang menelpon kita itu sedar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, terus. Jadi belum tuntas pembahasan kita. Disebabkan karena zikir, disebabkan karena tarikat, disebabkan karena amalan, akhirnya dia tidak pergi ke masjid. Bagaimana kira-kira dengan yang seperti itu? Yang walaupun alasannya uzlah, yang walaupun alasannya betapa, yang walaupun alasannya untuk menjadi wali, yang walaupun alasannya untuk menjaga diri, tetap saja dengan kita tidak boleh meninggalkan dua perkara penting dalam kehidupan kita, sembahyang Jumat dengan sembahyang berjamaah. Silakan saja kita beruzlah dalam jangka waktu 24 jam, begitulah dengan hari-hari yang berikutnya. Tapi Jumat dengan jamaah jangan ditinggalkan. Kalau dia tidak ke masjid, dia tidak boleh melaksanakan sembahyang zuhur kecuali setelah Jumatan di sana sini selesai dilaksanakan. Itu makna fawatil jumu'ati. Diingat, wa yahrumu ya. ويحرم عليه السفر من طلوع الفجر إلا أن يكون في طريق في موضع الجمعة وأن تنحدى رفقته فيتضرر بتقدمه. Ini masalah nih, ini selalu berlaku. Kadang-kadang penerbangan kita tidak boleh ijaz waktu. Penerbangan kapal laut, naik bus, naik taksi atau dengan yang seumpamanya. Jadi dengan kita yang diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang Jumat, laki-laki yang wajib melaksanakan sembahyang Jumat, tidak dibolehkan musafir dari terbit fajar kecuali kalau seandainya nanti dengan Jumat boleh kita laksanakan di perjalanan, atau kita akan sampai ke tempat tujuan yang dengan kita sanggup untuk melaksanakannya di Tamto atau juga di Damanhur, kecuali atau haluruk katuhu, atau kita akan terpisah dengan rombongan dan kita tidak sanggup berasing atau ditinggalkan. Kita tidak sanggup kalau ditinggalkan oleh mereka. Kita tidak sanggup kalau terpisah dengan mereka. Jadi permasalahan kita sekarang, yang kita masalahkan sekarang, seseorang tidak boleh musafir pada pagi hari Jumat kecuali dalam beberapa gambaran. Satu, kalau ternyata dia yang musafir seperti jam sekarang menunjukkan pukul 9 kurang 5. Jadi pukul 10.55 menit. Kalau kita musafir, sejauh mana boleh atau tidaknya? Kalau hari ini bertepatan dengan hari Jumat. Satu, kalau kebetulan nanti pada pukul 1 tengah hari, kita akan sanggup melaksanakan sembahyang Jumat di tempat tujuan kita. Oke, berangkat saja bila-bila masa Anda mau pergi, pergi saja. Yang kedua, kalau sewaktu kita di perjalanan, dalam perhitungan kita akan transit di Mansurah, dan di Mansurah kita akan sanggup untuk melaksanakan sembahyang Jumat, juga dipersilakan. Yang ketiga, kita khawatir kalau kita tidak berangkat pada pagi hari itu, kita akan terpisah dengan rombongan kita. Dengan keadaan seperti itu, boleh kita tidak melaksanakan sembahyang Jumat. Selain daripada itu, musafir pada pagi hari Jumat hukumnya haram. Syarat sah melaksanakan sembahyang Jumat, selain daripada syarat-syarat yang disyaratkan dalam sembahyang biasa, terdapat 6 syarat tambahan. 1. Antuk qamati waktu zuhri jamaatan, dilaksanakan pada waktu zuhur secara jamaah setelah 2 khutbah disampaikan. Syarat-syaratnya fi khutbati abniyatin. Ini masalah kapal. Sembahyang Jumat harus dilaksanakan di pertengahan kota. Khutbati abniyatin maksudnya pada tempat bangunan, di tempat kediaman yang ada bangunannya. Baik itu bangunan daripada perkemahan
tempat kediaman yang dibuat daripada perkemahan, atau tempat kediaman yang dibuat daripada perumahan. Jadi yang disebut dengan khutbah fi wasati al-balad, di pertengahan kota. Sedangkan dengan kita akan menempuh jarak perjalanan dengan kapal laut. Yang kita tempuh itu adalah laut, perjalanan. Tempat kediaman tidak ada, perumahan pun juga tidak ada. Jadi secara jelas tidak sah kita melaksanakan sembahyang Jumat selama kita di perjalanan, yang walaupun jumlah penumpang kapal itu tidak kurang daripada sekian ribu. Sebab bukan masalah jumlahnya, yang dimasalahkan sekarang tempatnya. Malikiyah mensyaratkan harus dilaksanakan di dalam masjid. Jumhur ulama tidak mensyaratkan harus di dalam masjid, tapi harus dilaksanakan di tengah kota atau di pertengahan bandar. Qala bi arba'ina, dengan jumlah yang mengerjakannya 40 orang laki-laki, ahraran, merdeka, balighin, dewasa, uqala, berakal, mustautinin, berdomisili untuk selamanya, beriqamah untuk selamanya. Mustautinin seperti kita namanya mukimin. Kita nih namanya mukimin. Sementara yang mundar mandir namanya musafirin. Sedangkan penduduk Arab Mesir namanya mustautinin. Arti mustautinin itu adalah penduduk yang tinggal di wilayah itu, yang tinggal di negara tersebut untuk seumur hidup, itu namanya mustautin. Jadi ada bahasa Malaysia pun juga mustautin. Bahasa Malaysia mustautin tak apa itu? Apa susah-susah menjelaskan mustautin? Mustautin itu sudah di Malaysia kan bahasa itu. Jadi mustautin, Arab sebut ada al-mustautin bi darajati tsaniyah, itu penduduk tetap. Jadi yang IC merah misalnya di Malaysia disebut dengan mustautin bi darajati tsaniyah. Mustautin yang memang betul-betul penduduk asli itu al-muwatin bi darajatil ula. Itu ada istilah lain lagi. Qala haitsu tuqamul jumu'atu, beristighfar di tempat Jumat dilaksanakan, la yas'anu, tidak bermusafir kecuali kalau kena keperluan, ila li hajatin. Syarat yang keberapa? Wa alla yasbiqaha wa la tuqarinuha jum'atun ukhra. Dan syarat yang berikutnya, salat Jumatan yang dilaksanakan tadi itu tidak didahului dan tidak disamai, tidak disertai oleh Jumat di tempat lain. Ini masalah ta'addudul Jumu'ah. Hati-hati, beda parti saja ringan. Bukan kena disebabkan biru dengan hijau kita buat masjid berdampingan, seperti dengan masjid batu dengan masjid papan. Semestinya masjid papan tidak ada, cukup dengan masjid batu saja. Semestinya masjid batu tidak ada, cukup dengan masjid papan saja. Kecuali kalau dengan pertengkaran dan permusuhan antara dua kelompok ini sampai membawa kepada pertumpahan darah. Boleh membawa kepada pertumpahan darah, perselisihan dan perkelahian. Dalam keadaan seperti itu, boleh masjid dibangun kembali yang walaupun berdekatan. Bagaimana kira-kira dengan di Mesir? Dengan di masjid, di sana masjid, di sini masjid. Dengan di masjid kena dengan kepadatan penduduknya, yang di sana penuh sampai keluar, yang di sini juga penuh sampai keluar. Sementara di tempat kita, kalau kita tengok masjid-masjid di tempat kita, hampir banyak masjid-masjid yang tidak penuh dengan jumlah yang menyembahyanginya. Kenapa? Yang pertama masjidnya besar, yang kedua dengan penduduknya sedikit. Jadi permasalahan dalam fikih Syafi'i dan juga menurut mazhab-mazhab lainnya, tak boleh kita melaksanakan sembahyang Jumat di beberapa tempat. Jadi harus ada jarak antara masjid dengan masjid, atau paling tidak kalau tidak ada jarak, tiap masjid itu penuh dengan musallin. Permasalahan yang timbul, bagaimana kalau kebetulan di tempat yang sama terdapat dua buah masjid beroperasi pada waktu yang sama? Kita katakan Jumatan yang terdahulu itulah yang sah, sementara dengan Jumatan yang menyusul batil. Kalau kebetulan pada waktu yang sama, takbiratul ihram pada waktu yang sama, kedua jamaah dari dua buah masjid tadi itu hukumnya batil. Ini rumitnya dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berhujjah tidak boleh Jumatan dilaksanakan lebih daripada satu tempat. Sebab itu yang berlaku di zaman Rasulullah. Mana buktinya terdapat beberapa buah surau, terdapat beberapa buah masjid di zaman Rasulullah. Sayyidina Mu'adz setelah ikut baginda Nabi di Masjid Nabawi, balik kampung jadi imam lagi di sebuah masjid yang ada di kampung. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman secara lebih lantang, silakan kalian untuk melaksanakan sembahyang berjamaah di masjidnya masing-masing, di masjid yang ada di perkampungan. Tapi kalau untuk sembahyang Jumat harus berkumpul di masjid negeri, harus berkumpul di masjid induk yang terbesar.
tak ada masjid pun. Tuh, dengan tempat penjualan kereta dan juga banyak padang pasir di Hai Ashir yang boleh kita manfaatkan untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat secara berkumpul. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, sembahyang Jumatan yang kita kerjakan di sini itu wajib diulang kembali dengan sembahyang zuhur. Yang pernah ke Syria siapa? Yang pernah ke Syria? Yang pernah sembahyang dengan Syekh Said Ramadan Buti. Menurut cerita teman-teman kita di sana, tiap hari Jumat setelah selesai sembahyang Jumatan dilaksanakan, beliau yang menjadi imam memimpin tidak kurang daripada separuh masjid yang ikut melaksanakan sembahyang zuhur setelah Jumat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, melaksanakan sembahyang zuhur setelah Jumat itu hukumnya sunnah. Kalau kebetulan di tempat itu terdapat beberapa tempat untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Terus. Imam adalah salah seorang daripada 40 orang. Kalau kebetulan kurang jumlah mereka daripada 40 atau keluar waktu di pertengahan mereka melaksanakan sembahyang Jumat, maka dengan sembahyang itu wajib dilaksanakan secara sempurna 4 rakaat. Walau syaku, kalau kebetulan mereka syak sebelum memulai sembahyang Jumat, apakah waktu masih bagi, maka pada situ mereka dituntut untuk melaksanakan sembahyang zuhur. Wa insyaqal istima'u bi mautin, kalau kebetulan kita tidak boleh berhimpun di tempat yang sama seperti di Mesir, seperti di Baghdad, maka boleh kita melakukan, boleh kita mewujudkan beberapa tempat untuk berjumatan bihasabil hajati, menurut keperluan. Jadi terjawab masalah kita tadi seperti di Malaysia, di sini dan di mana-mana. Ta'addudul Jum'ah disebabkan karena kita tidak boleh berkumpul di satu buah masjid, maka itu boleh saja Jumatan dikerjakan di beberapa tempat yang walaupun tetap saja dituntut kita menunaikan sembahyang zuhur setelahnya. Wa ilam yasuk, tapi kalau tidak menyusahkan kita berkumpul seperti di Mekah dan di Madinah, terus dilaksanakan 2 Jumatan, maka dengan Jumat yang sah itu adalah Jumat yang pertama, sedangkan dengan Jumat yang kedua hukumnya batil. Wa in waqa'atan, kalau dengan kedua sembahyang Jumat itu berlangsung pada waktu yang sama atau dijahilkan yang mana yang terdahulu, sembahyang Jumat wajib diulang kembali. Rukun khutbah ada 5, diperhatikan jangan sampai gara-gara khutbah yang tidak betul menyebabkan Jumatan kita tidak sah. Alhamdulillah yang pertama, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wal wasiyatu bi taqwallah. Yajibu dzalika fi kullin minal khutbataini, hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah, al wasiyatu bi taqwallah. Itu 3 rukun itu terulang kali pada khutbah yang pertama dan yang kedua. Qala fayakfi wa yata'ayyan waladul hamdulillah, ahmadullah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau diganti dengan asykurullah tidak memadai, asyukrulillah tidak memadai. Wa yata'ayyanu lafdzus shalah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa la yata'ayyanu lafdzul wasiyyati, dan tidak mesti kita harus menggunakan lafaz wasiat dengan atiullah, ittaqullah. Jadi kalau dengan ittaqullah itu kita ganti dengan yang lain itu sudah cukup. Ini juga dipermasalahkan di tempat kita. Jadi kalau dengan khatib naik mimbar setelah hamdalah dan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus terlupa mengucapkan ittaqullah, imtathilu awamirallah, wajtanibu nawahi, faqad fazal muttaqun, itu nanti akan dikritik, akan disalahkan. Tidak mesti dengan ittaqullah. Yang penting kalau isi kandungan khutbah kita tadi itu mengajak orang ramai untuk kebajikan, menyekat mereka daripada kemaksiatan dan kemungkaran, amiran bil ma'ruf, nahyan 'anil munkar, itu sudah memadai. Terus syarat-syaratnya, 1, at-taharatu wa yakfi atiullah. Kemudian dengan yang keempat membaca ayat pada salah satunya. Kemudian yang kelima, doa lil mu'minina wal mu'minat. Senang sekali. Teks tak ada, buku khutbah pun juga tak ada, pengalaman pun juga tidak ada. Terus dengan kita diminta, kalau pakai baju azhari ke kampung di masjid yang kebetulan khatibnya tidak ada, atau khatibnya imam kampung, atau juga dengan imamnya khatibnya
dengan segi keilmuan mereka itu sangat sederhana sekali. Terus dengan kita yang memperkenalkan diri daripada Al-Azhar. Insya Allah dengan tidak diberitahukan sebelumnya kita akan disuruh. Ustaz, tafadhol. Ini masalah Ustaz, tafadhol. Buku khutbah tak ada. Kalau ada buku khutbah cari khutbah. Ini tak ada buku khutbah. Jadi macam mana caranya? Jangan takut. Naik saja Mustafa, naik. Apa masalahnya? 5 syarat. Hamdalah 1, salawat 2, baca Quran 3, doa 4, wasiat 5. Kita ulang kembali. Hamdalah yang pertama, salawat yang kedua, wasiat bitaqwallah yang ketiga, Quran yang keempat, doa yang kelima. Jadi untuk 2 khutbah yang pertama dan yang kedua, 3 rukun harus terulang. Hamdalah, salawat tambah dengan al-wasiat bitaqwallah. 2 rukun yang terakhir, membaca Al-Quran dengan membaca doa. Quran elok dibaca pada khutbah yang pertama, sedangkan dengan doa elok dibaca pada khutbah yang kedua. Dengan demikian selesai. Bagaimana? Tampil saja. Kalau dipaksakan, naik saja. Jangan ada rasa takut. Pada khutbah Ustaz tak siap. Siap tak siap harus siap. Buku khutbah tak ada masalah. Dari Jakim tak ada, dari majelis agama juga tidak ada. Oke, tak ada masalah. Khutbah ada di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Azan, muazzin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu di Indonesia hampir tiap minggu tuh. Faqad warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam anna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Fa idza sa'ida al-khatibul minbar fala yatakallam ahadun. Saya juga tak hafal lagi. Faqad warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala li sahibi begitu ansit faqad lagha wa fi riwayatin akhar wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu, diam semuanya, wastami'u dan didengar, wa ati'u dan ditaati, rahimakumullah. Kalau itu diulang kali sampai 3 kali, justru yang diwasiatkan kita tak buat, yang tak diwasiatkan kita lakukan. Apa dia? Ansitu yang disuruh, tapi justru orang mengantuk. Itu heran sekali, saya pun juga jadi heran. Muazzin ini buat wasiat, tiap Jumat diwasiatkan jangan bersimbang-simbang. Alhamdulillah sudah dengar, perhatikan, taati. Tapi justru pada tiap hari Jumat ramai yang mengantuk. Coba nanti kalau balik, ramai yang mengantuk. Istilah ramai itu bukan 1-2. Yang di depan-depan hatta tuh guru pun ramai juga yang mengantuk. Apalagi kalau khutbahnya khutbah yang tinggal membaca tuh, khutbah yang sudah disediakan sama majelis agama, apalagi kalau tidak sesuai dengan selera kita. Tapi kalau khutbah dalam rangka berkempen, Allahu Akbar, itu insya Allah akan mendapatkan sambutan yang positif. Bukan itu yang saya maksudkan. Naik mimbar, tenang saja. Jadi caranya macam tak payah pikir sana pikir sini, sebab kita juga tidak memaksakan diri. Dia yang suruh. Kita kata, Tuan Imam, saya hanya sepakat mau istifadah saja di sini, dan kami pun juga hanya kebetulan, secara kebetulan saja berhenti di sini, melintas di sini. Jadi mohon maaf yang lain sajalah yang naik jadi khatib. Tak, berkat. Berkat namanya berkat. Kalau tak sah macam mana berkat? Kalau tak boleh juga. Di sana tak ada istilah tak boleh. Kalau sadar dengan kita memang orang yang berkemampuan naik. Khutbah yang paling ringkas macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Duduk saja lagi. Ini khutbah yang pertama. Itu rukun-rukunnya. Apa sulitnya? Siapa yang tak hafal macam tu? Masalah. Setelah kita membaca Al-Quran, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Itu perhiasannya saja. Itu tidak rukun, tidak syarat, bahkan juga tidak termasuk daripada yang disunatkan. Itu pelengkap daripada khutbah. Yang namanya khutbah, alhamdulillah. Satu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Jangan ala rasul, jangan.
wassalatu wassalamu alaihi, kebanyakan ulama mengatakan tidak memadai, harus dengan lafzul zahir, ismul zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah, ittasilu awamirallah, wasyanibu nawahi, faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun itu ayat. Qira'atu ba'di ayat, membaca sebagian daripada ayat. Dengan demikian, rukun khutbah yang 4 sudah lengkap. Turun, masuk turun, duduk. Tak payah doa dalam hati. Naik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Aqimis shalah. Takut khutbah yang macam tu. Itu 1 menit tak sampai selesai khutbah, senang semuanya. Kenapa? Sebab tidak menyita waktu banyak. Itu rukun-rukunnya saja. Qala rahimahullahu ta'ala, wa syartu at-taharatu wa sitaratu, pakai tutup aurat dan waktunya di waktu zuhur sebelum sembahyang dilaksanakan. Berdiri pada 2 khutbah, duduk antara keduanya, mengeraskan suara yang sehingga didengar oleh 40 orang peserta Jumat atau sidang Jumat, yang disunatkan mimbar atau dengan tempat yang tinggi, dan memberi salam di waktu masuk dan memberi salam di waktu naik. Wa yajlisu, dan duduk sampai azan selesai dikumandangkan. Wa ya'tamid, dan berdiri dengan menggunakan tongkat atau pedang, saif pedang, qaus itu dengan panah atau dengan tombak. Qala aw asa wa yuqtilu alaihim fi jami'ihima, dan menghadap kepada makmum pada keduanya. Jumat 2 rakaat membaca pada rakaat yang pertama suratul Jumu'ah dan pada rakaat yang kedua suratul Munafiqun. Terus. Ya, kalau kebetulan dengan kita sempat bertumanina dengan imam pada rakaat yang kedua, berarti kita telah mendapatkan pahala Jumat, sembahyang Jumat, dan kita menambahkan 1 rakaat lagi karena masbuk. Terus. Qala, tapi kalau kebetulan dengan kita menemukan imam setelahnya ba'dahu ay ba'da ruku'is tsaniyah. Setelah imam bangkit daripada ruku yang kedua, baru kita masbuk, baru kita takbir. Berarti dengan kita ketinggalan 1 rakaat, kita ketinggalan 2 rakaat, yang pertama dengan yang kedua, maka kita akan keluputan Jumat. Bangkit daripada salam, kita akan mengerjakan sembahyang 4 rakaat. Terus. Sunat bagi orang yang akan pergi melaksanakan sembahyang Jumat itu mandi terlebih dahulu. Kalau perlu dari hari ini, kuku dipotong, bulu ketiak dibuang, bulu-buluan yang di situ pun juga dicukur, dikikis, ditanggalkan. Tidak ada pertandingan, terus terang tidak akan dipertandingkan yang itu. Kalau dengan janggut, saya ada pernah tengok sembahyang di Masjid Sahabah. Pokoknya masjid yang di sinilah, ada yang janggutnya panjang sekali. Dan kebetulan kalau Haji Jamal perasan, waktu kita di Pesawat Mas kemarin itu, tahu kayaknya orang Yahudi barangkali, ada yang janggutnya bukannya sekedar panjang saja, panjang sekali sampai ke bawah daripada pusat. Jadi dia ikat lagi di tengahnya dengan getah. Kalau itu kira-kira berapa puluh tahun memanjangkan janggut yang sepanjang itu. Nah, janggut pernah dipertandingkan, kumis pernah dipertandingkan, bulu ketiak pernah dipertandingkan, tapi bulu yang itu tidak pernah dipertandingkan lagi. Jadi tak perlulah dibiarkan sampai panjang sampai 3-4 meter panjangnya. Jadi kalau perlu, dan juga secara sunahnya jangan sampai lebih daripada 40 hari tiap 40 hari. Laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Sunat dengan bulu-buluan yang di situ dan juga dengan bulu ketiak ditanggalkan pada tiap hari Kamis atau pada tiap hari Jumat. Ya juzu mandi daripada subuh. Elok juga kalau dengan seseorang yang bersama dengan istrinya pada malam hari itu, daripada mandi 2 kali di musim sejuk kedinginan, lebih elok digabungkan saja antara niat mandi wajib dengan niat mandi sunat Jumat. Kalau tidak boleh bertayamum, wa yatanazzafa, dan membersihkan diri dengan menggunakan siwak, dengan memperas gigi baik dengan kayu arak atau dengan yang lain. Wa akhli ghubtin, memotong kuku, sya'arin, bulu-buluan, menanggalkan bau-bauan yang gosok, berminyak harum, memakai pakaian yang paling bersih. Dicatat
secara sunnahnya, besok mudah-mudahan kita menyadari perkara itu. Secara sunnahnya, jangan sekali-kali kita memakai pakaian yang berwarna-warni atau dengan warna yang sama pun juga jangan, kecuali kalau warnanya putih. Jadi sunat pada hari Jumat secara khusus, yang pertama, kita memperuntukkan pakaian khas yang hanya dipakai pada hari Jumat saja. Kalau tidak pun usahakan pada tiap kita pergi ke masjid hari Jumat, baju kita serba putih. Daripada sorban yang putih, jubah yang putih, celana yang putih. Kalau perlu sampai kepada selipar dan kasut pun juga berwarna putih. Wa yalbasu ahsana thiyabi. Nanti perbedaannya dengan sembahyang hari raya. Kalau sembahyang hari raya yang paling afdal pakaian yang paling mahal, pakaian yang paling mewah. Tapi kalau hari Jumat yang paling afdal pakaian yang berwarna putih. Afdaluha al-bid, warna putih. Terus Al-imamu yazidu alaihi fi zina. Jangan naik mimbar pakai baju lapis dalam saja. Naik mimbar pakai celana satu lapis. Sudah betul. Jadi imam itu akan ditengok. Imam lebih sempurna lagi. Kalau dengan kita pakai jubah, imam harus pakai jalabiah. Kita pakai jalabiah, imam harus pakai jubah. Kalau dengan kita pakai songkok atau pakai kopiah, imam harus pakai sorban. Kalau kita semuanya pakai sorban, imam pakai tai lasang. Pendek kata, pakaian imam lebih sempurna daripada pakaian makmum. Begitulah juga dengan ulama secara amnya. Ini dengan celana jeans, kemudian dengan baju belakang yang ada panah dan amurnya yang bertulisan I love you. Kemudian dengan celananya yang diruncing-runcing, yang dirobek-robek di bawah. Khutbah dengan tidak pakai kopiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ceramah politik. Bukan khutbah Jumat ini. Jadi kalau untuk campaign pas macam itu. Terus. Makruh bagi perempuan kalau ikut ke masjid. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan secara jelas bahwasanya sunat juga bagi perempuan melaksanakan sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat hari apa? Hari Jumat. Nah. Ada tanya sama murid. Ente masih ingat tak? Waktu kita sembahyang Jumat di Masjid Ramses itu hari apa? Jadi kata si murid, hari Selasa kali. Mana ada sembahyang Jumat hari Selasa? Kalau sembahyang Jumat hari Jumat lah. Qala wa yukrahu lil mar'ati idza hadarat at-tib makruh. At-tib bukan at-tib, at-tib berminyak harum. Wa fakhiru siyab memakai baju dan pakaian yang mewah-mewah. Sunat yubakir, yang paling tidak sebelum azan lah sudah ke masjid. Ini kadang-kadang azan pertama sudah, azan kedua sudah hampir qamat baru ke masjid. Kenapa? Hari ini kita tak ada tugas Ustaz. Tak ada tugas bilal tak, khatib tak, imam tak. Bukan karena kita tak dapat tugas, berarti dengan kita sewenangnya kita setelah azan, setelah qamat baru kita pergi. Yustahabu tabkir wa afdaluhu minal fajri. Jelas tak ada orang yang buat. Afdalnya takbir itu dari fajar. Maksudnya dari terbit fajar kita sudah pergi ke masjid. Pergi ke masjid dengan sakinah, dengan tenang. Sakinah itu dengan anggota. Waqar itu dengan hati. Dengan hati yang tenang. Dengan keadaan yang khusyuk. Kalau boleh tidak berkendaraan kecuali uzur. Dekat dengan imam. Menyibukkan diri dengan zikir, tilawah dan salawat. Wala yatakhattari qabannas, jangan sekali-kali kita melangkahi orang yang duduk. Fa idza wajada furjatan, dan kalau kebetulan kita mendapatkan kekosongan di depan yang tidak memungkinkan kita sampai ke situ kecuali dengan melangkah, lam yukra, hukumnya tidak mengapa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis ada 5 atau 6 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang terkumpul di dalam hadis, apabila kita mandi dan berwangi-wangian, memakai pakaian yang seindah mungkin, pergi pada jam yang pertama, dekat dengan khatib, dengan tidak melangkah yang ada di hadapan kita, dengan mendengar khutbah yang disampaikan, akan terampuni dosa kesalahan selama 10 hari. Riwayat yang lain, selama 1 minggu tambah 3 hari, artinya 10. Qala, tapi ada riwayat yang lain juga, man ghassala wa ghassal. Riwayat yang lain, man ghassala wa ghassal, man irtasala wa ghassal. Jadi itu khusus untuk orang yang berkeluarga. Jadi dengan syarat untuk mendapatkan keampunan selama 10 hari dan pemeliharaan Allah sepanjang hari itu,
Kalau seandainya dengan kita mulai dengan irtasala wa ghassal. Tafsirannya daripada ulama, irtasala dia sendiri, wa ghassala artinya memandikan istri dia. Jadi dengan arti dia yang menyebabkan istrinya terpaksa mandi pada hari itu. Terus makruh, bahkan haram. Jangan sekali-kali dengan kita menggeser seseorang yang sudah datang awal. Barra yalla. Tak barra. Da amir, ente sama pishaga. Lah, enggak, tak boleh. Siapa saja kita tak boleh geser orang yang duduk awal di masjid. Jadi kalau kebetulan kita ada tempat di depan, ke depan. Kalau tak ada, kita duduk di tempat kita. Tak boleh kita membangunkan seseorang untuk kita ambil tempat duduknya. Tapi kalau qama bi ikhtiyarihi jaza. Kalau dia bangkit dengan kemauan dia sendiri, terserah saja, kita boleh duduk. Terus. Makruh kita mengutamakan orang lain dengan saf yang pertama. Kalau kita yang awal datang, kitalah yang paling wajib untuk duduk di saf yang pertama. Jangan kita bagikan kepada orang lain. Atau dengan lebih dekat dengan imam. Wa bikulli qurbatin, dan dengan tiap kebajikan. Kalau kita kena giliran membaca, jangan kita bagikan kepada yang lain. Kalau kita kena giliran jadi imam, jangan kita bagikan kepada yang lain. Kalau kita kena giliran untuk jadi muazzin, jangan kita bagikan kepada yang lain. Hukumnya makruh. Wa yajuzu, dan dibolehkan untuk mengutus seseorang untuk menghampalkan tempat, membukingkan, menghajatkan tempat di dalam masjid. Selama itu tidak mengganggu kepada orang lain. Akan tetapi bagi orang lain yang ada di masjid, bagi yang datang sebelum kita, boleh mengikis atau menyingkirkan, boleh mengetepikan sejadah kita yang di situ dan dia ambil tempatnya. Qala walil ghairi izalatu wa thulusu makana wa yukrahul kalamu, dan makruh berbicara bersimbang-simbang. Di waktu khutbah disampaikan, wassalatu, dan sembahyang sunat pada waktu khutbah disampaikan, wala yahrumani. Fa inda qala salat tahiyata, kalau dia masuk disunatkan melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid saja, wa yukhaffibuha wa yundabul kahfu, dan disunatkan membaca surah kahfi nanti malam, kalau tidak besok hari, dan menyibukkan diri dengan salawat dan salam pada malam hari dan siang harinya. Kalau boleh jangan sampai kurang daripada 1000 kali. Jadi kita usahakan pada tiap malam Jumat atau pada siang hari Jumat, jumlah salawat kita kepada Nabi tidak kurang daripada 1000 kali. Besok pagi tidak ada pengajian kita besok di sebelah petang, dan kita akan langsung menyambung diskusi kita dengan at-tamassuh bil kitab wa sunnah, dan insyaallah itu akan berlangsung dari setelah asar sampai dekat maghrib. Wa yuksiru bi yaumiha ad-du'a, dan banyak-banyak berdoa raja dengan mengharapkan saatil ijabah, yang itu di antara khatib duduk di atas mimbar sampai sembahyang selesai dilaksanakan.